Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Lestari. Saksikan. Kita minum dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Khairuddin Ritonga, asal Sumatera Utara, teman-teman. Saya lahir di kota Medan, tapi orang tua tinggal di kota Binjai. Jadi historikal nih, perjalanan hidup Abdul nih. Iya, betul. Pertama kali habis dari Medan, terus kenapa bisa sampai ke Padang, dan bagaimana pertama kali berkenalan dengan dunia seperti itu? Jadi kebetulan dari kecil cikgu itu udah tertarik dengan hal-hal yang berbau mistik lah ya, karena ada background di keluarga yang memang keluarga itu orang yang suka dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Salah satunya termotivasi lah. Termotivasi kakek yang paling kuat sekali itu kakek tuh. Kemudian bibi, adiknya ayah itu hobi naik gunung juga gitu. Jadi waktu itu kan saya SMP tuh. Nah, bibi ini dia ketika pulang-pulang dari gunung, turun-turun gunung, dia sering cerita pengalaman dia gitu. Abdul hobi juga naik gunung? Enggak. Oh enggak. Enggak hobi. Kita hobinya di pantai, sungai, hutan. Emang cocok-cocokan ya? Hutan yang enggak dataran tinggi. Yang suka ke utara, ada yang suka ke laut ya kan? Iya. Ada. Oke, lanjutkan. Iya. Kebetulan saya ada fobia ya, kalau di ketinggian cikgu misalkan di gunung gitu. Perut saya sakit langsung. Nah, masalah itu sekarang itu melanda diriku tuh dulu. Jadi tapi terjadinya setelah hilang, setelah tersesat. Oh gitu. Jadi dulu sebelum tersesat candu ketinggian, Iya. manjat tebing, wall climbing, turun tali. Dulu, tapi ya setelah hilang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi cikgu ya. Jadi setelah bibi tadi hobi naik gunung sering cerita. Sering cerita, pulang dari gunung sering cerita. Saya naik gunung, contohnya di Medan itu ada Gunung Sinabung. Ya kan? Ada Gunung Sinabung, ada Gunung Sibaya. Terus dia itu di kota Medan, gunung di kan? enggak di daerah Simalungun kan? Bukan, daerah Brastagi. Oh, Brastagi ya. Ya. Jadi di daerah sana itu dia sering naik lah gunung-gunung di sekitar situ kan. Terus kalau bibi pulang itu pendaki gunung atau memang ada kepentingan ke gunung? Memang anak Mapala. Oh. Memang anak Mapala. Iya, mantap. Terus. Terus timbulnya ketertarikan itu ya karena bibi sering cerita gitu kan. Beliau kalau ke gunung tuh ketemu dengan hal-hal yang berbau mistis seperti itu kan. Kadang ketemu ular yang besar, terus ketemu sosok-sosok yang biasanya manggil nama dia. Yang kalau dibilang ketika dia naik gunung kawannya paling 2 orang gitu kan, sedangkan temannya ini kan ada di sebelah dia. Terus siapa yang manggil gitu? Terus dia cari sumber suara itu, ketemulah, rupanya udah Mbak Kunti itu. Di gunung ada kuntilanak juga? Ada, sering dia ketemu di jalur sungai, dia ketemu tuh, kadang manggil dari seberang katanya. Terus Cerita-cerita seperti itu. Nah, ditimpali sama kakek, dan kebetulan kakek memang sedikit banyaknya mengerti di bidang itu gitu. Timpali sama kakek. Terus saya tertarik kan mendengar cerita tuh. Mendengar cerita, itu ada yang ngintip dari atas. Ini SMP saya ditanya tuh sama kakek, saya kirim ke pesantren Purba ya katanya. Itu ke pesantren SMP? Saya, mau nggak katanya kan, saya bilang mau. Tapi ketika saya mau dikirim ke pesantren Purba, kebetulan paman saya datang. Jadi paman saya ini ngajak ngapain ke sana jauh kali. Kita punya pesantren sendiri. Kebetulan pesantren saya itu, pesantren paman itu adanya di Langkat. Disebut aja nggak apa-apa nama pesantrennya. Pondok Pesantren Darul Ulum Al Muhajirin. Jadi saya pesantren di situ. Dan ketika pesantren saya juga mulai mendalami lah hal-hal mistis itu kan dari guru-guru. Karena kan beda-beda nih. Dibilang skill santri ini kan beda-beda gitu. Ada yang hobi ke olahraga, ada yang hobinya ke sini. Kemudian kebetulan saya hobinya di bidang itu gitu. Jadi ya banyak kejadian juga di pondok pesantren yang saya alami, kayak teman-teman yang kerasukan. Terus di pesantren bisa kerasukan gitu. Kerasukan, dan saya percayanya kerasukan itu karena ketika teman saya kerasukan itu, dia bisa menggunakan bisa sampai 5 bahasa.
Kemudian ustadznya datang, dia ngobrol 5 bahasa itu. Ada Mandarin, ada bahasa Indonesia. Jinnya pintar berarti. Ya, di situ saya yakin gitu. Ini berarti bukan dia lagi. Berarti kan benar ini kerasukan ini. Udah berangkat dari kejadian-kejadian aneh itu, terus akhirnya Abdul tertarik Dengan hal seperti itu. Nah, karena di belajarnya di mana tuh? Setelah tertarik terus belajar gitu. Kita belajar. Ke Kakek ada juga, kakek banyak juga ngajarin kita. Terus teman-teman juga ada juga yang memang ada basic di situ, tapi memang bukan anak pesantren. ya. Gitu, beliau banyak sharing ke saya. Terus akhirnya kita tamat nih pesantren dengan bekal yang udah ada dari guru-guru kita tadi. Tamat, akhirnya saya jadi guru tuh beberapa tahun, sekitar 2 tahun ya saya jadi guru. Guru di sekolah-sekolah, termasuk di pesantren juga saya ngajar di bidang agama, akidah, akhlak, fikih, bahasa Arab. Akhirnya selang beberapa waktu saya ngerasa saya kurang cocok dengan ngajar. Akhirnya saya keluar, saya mulai nih masuk ke masyarakat. Akhirnya saya merantau lah. Ketika selesai dari guru itu saya ikut dari ada namanya kalau di Bogor itu namanya Kanjeng Mawar. Saya ikut sama dia tuh keliling Indonesia merantau. Akhirnya saya lepas dari dia, saya merantaunya ke Kota Padang. Itu guru yang Kanjeng Mawar itu bidang Kanjeng apa Mawar tuh? ini Bidang apa tuh? fokus di bidang pengobatan. Pengobatan alternatif, medis dan non medis. Kadang ada keluarga atau ada yang didatangi. Ada paman sebenarnya. Tapi saya pas ketika sampai di Padang langsung dapat kerjaan di Bukit Tinggi. Kerja di hotel. Cukup kontroversi nih. Iya. Basic sekolah sama pekerjaan sama ini nggak nyambung semua ya. Nggak nyambung. Nah, di hotel saya ketemu lagi tuh sama circle yang hobi di bidang mistik nih. Mulai antusiasnya itu tinggi gitu untuk mempelajari ini. Kumpul sekitar 12 orang. Kemudian ada salah satu dari mereka yang mengabarkan bahwasanya ada satu tempat di daerah Bukit Tinggi. Kemudian ada emas tuh. Emas, yuk kita narik barang-barang gaib yuk gitu kan. Ada emas 24 peti. Akhirnya itu kita ritual tuh ada seminggu. Ritualnya gimana tuh ritualnya? Ritualnya kita ada pemanggilan untuk penjaga setempat. Karena kita tuh udah tahu titik lokasinya di mana. Kemudian secara gaib kita panggil penjaga-penjaga tempat tersebut untuk kita adakan mediasi. Apa namanya itu? Bukan mediasi sih sebenarnya. Diskusi dengan makhluk astral. Iya, tapi dia masuk gitu. Kita panggil, kita masukkan ke tubuh kawan gitu. Iya, badan mediator kawan juga gitu kan, di antara yang 12 orang ini. Terus kita buat kesepakatan lah. Dari harta yang diambil ini, sekian persennya mau taruh kemana, sekian persennya berapa, sekian persen untuk dibagi sama kami gitu kan. Akhirnya berangkatlah, kita ambil itu peti. Di dalam peti itu, dia kan ada 24 peti tuh, jaraknya sekitar 10 meter tuh. Dan kebetulan yang punya tanah ini, di antara yang 12 itu gitu. Pakai beko bukan pakai alat biasa. Iya, 12 orang ini pakai cangkul, terus kita buat ininya, dereknya itu kan. Kebetulan pas hari ketiga itu salah satu yang di lubang itu tadi, apa namanya nih, tajak ya. Tajak itu kena sama peti yang di bawah, bunyi itu besi sama besi beradu kan. Petinya besi beradu, tumbang 3 orang. Tumbang di tempat dari 3 yang orang. 12 itu. Dari yang 12 tumbang 3 orang. Oke. Setelah tumbang ini dan kawan-kawan semua ngeliat ke saya gitu kan, karena dari awal perjanjiannya yang mengamankan situasi ini saya. Akhirnya saya bilang, ya udah yang 3 ini tanggung jawab saya bilang kan. Diangkat ke mobil, kita kan bawa pickup tuh. Diangkat ke mobil, saya bilang sama kawan-kawan, untuk penggalian hari ini kita berhentikan, kita pulang dulu. Itu udah dapat berapa peti tuh pada saat itu? Itu masih peti pertama, kan hari ketiga tuh ngorek peti pertama. Terus pulang, kita obati nih sampai jam 2 malam tuh kita ngobatinnya, karena silih berganti jinnya masuk. Masuk keluar susah ngeluarinnya. Akhirnya kita adakan kita panggil yang bersangkutan yang kemarin udah kita diskusi, supaya ini kenapa bisa seperti ini, kan semua ritual udah kami lakukan gitu. Akhirnya dia bilang ini ada pihak lain yang ikut campur gitu, coba mengganggu. Adik saya laki-laki nomor 3,
beliau juga paham hal-hal mistis seperti ini. Jadi waktu itu dia telepon saya, "Bang, saya minta tolong sama abang lari dari kota Bukit Tinggi." Karena dalam tanda kutip ya, dia bilang banyak orang-orang pintar di Bukit Tinggi yang ngejar abang. Berita ini udah tersebar, mereka hanya tahu nama tapi nggak tahu orangnya yang mana. Saya mundur karena udah dikasih tahu sama adik. Abang jadi bakalan pertama belum terangkat. Habis itu kan peti pertama ini belum terangkat nih. Saya ngutuskan untuk keluar, saya serahkan sama mereka. Akhirnya di situ Cabut dari Bukit Tinggi. ya, saya cabut dari Bukit Tinggi langsung ke Padang. Akhirnya kakek nelpon tuh. Kakek bilang, entah dari mana kakek dapat kabar, entah dari adik, entah dari mana. Beliau bilang, tinggalkan kerjaan ini, besar efeknya. Akhirnya saya tinggalkan. Kemudian dalam keadaan itu ya mungkin ada gangguan juga ya dari dunia sebelah. Saya mulai linglung. Akhirnya saya bilang sama paman yang ada di Padang tadi, saya bilang, saya udah mulai gila ini. Saya bilang, saya mau cari guru. Saya ini anak pesantren kan. Saya mau cari pondok pesantren atau padepokan yang bisa membuat saya tenang gitu. Saya ada guru, saya bilang kan, yang memang betul-betul bisa. Saya bilang, saya yakin, hati saya bilang yakin dia pasti bisa. Akhirnya saya minta waktu itu ongkos sama paman sekitar 300.000. Saya berangkat ke Lampung, ke lokasi padepokan tersebut di Padepokan Singuluhur kan. Ya kebetulan padepokan ini pesantren juga sekaligus gitu. Jadi memang tempat-tempat orang yang tobat-tobat seperti itu kan. Di situ mulai saya digembleng tuh, dikasih pemahaman sama beliau. Seperti ini loh hal gaib itu gitu. Gaib itu seperti ini dan efek yang akan kamu terima seperti ini kalau kamu nggak tobat dari sekarang. Akhirnya saya bersumpah memang waktu itu saya nggak akan ngerjakan hal-hal demikian lagi. Jadi setelah digembleng di Padepokan Singuluhur, akhirnya mulai tenang. Mulai tenang, hati udah mulai tenang. Terus pangeran ngomong tuh, kan saya duduk di belakang tuh. Saya nggak pernah mau duduk di depan, di belakang. Dia bilang, kan udah terang, katanya. Dia tunjuk saya, kan udah terang. Maksud dia itu udah terang, aura saya udah terang gitu. Kan udah terang. Waktu itu masih 2 minggu. Sedih itu masih 2 minggu. Dia bilang kan udah terang, katanya kan. Habis itu tingkatkan lagi, katanya. Ibadahnya tingkatkan lagi. Dia kasih amalan-amalan yang bisa membantu saya, menenangkan jiwa saya, pikiran saya. Terus perbanyak zikir. Beliau kasih zikirannya seperti ini gitu. Yang benar tuh seperti ini gitu. Setelah saya tenang, nah mulai tuh kita belajar nih memperdalam masalah hal-hal gaib tersebut supaya dari segi Islamnya gitu. Terus diajarin tuh, ini seperti ini, menurut Al-Quran seperti ini, menurut hadisnya seperti ini gitu. Kebetulan guru saya 2 tuh. Yang satu Pangeran Mandi Minyak, beliau yang ngerti di masalah hal keagaibannya, kemistisannya. Kemudian yang satu lagi guru yang kedua di satu padepokan itu Raden Mas. Nah Raden Mas ini Pak Den, beliau itu selain mengerti di bidang mistis, beliau juga orang psikologi. Nah, jadi beliau bisa menjelaskan sama kita itu dari gaibnya seperti ini, kalau psikologinya seperti ini gitu. Akhirnya saya paham tuh masalah ini, masalah hal-hal kegaiban ini. Abang-abang juga nasihatin saya, kamu datang ke sini jangan cari sakti lah, katanya. Ketika orang latihan nih, orang sedang praktek masalah ilmu masing-masing, kamu jangan ikut, tonton gitu. Kamu ambil positifnya, ini seperti apa positifnya, ini seperti apa, karena bakalan itu bisa dipakai ketika kamu masuk ke masyarakat, katanya kan. Ketika melihat orang kesurupan, nah kesurupan ini kan beda-beda nanti gitu. Ketika kamu melihat bayangan-bayangan atau setan-setan yang biasanya kalau pangeran bilang tuh setan gorong-gorong yang biasa ada di perumahan-perumahan nih, di masyarakat tuh setan gorong-gorong. Kalau di manusianya pedagang kaki 5 tuh. Karena di dunia gaib sana kan ada mereka yang memang bebas, bisa kemana aja masuk ke masyarakat. Ada juga yang punya koloni, yang punya kerajaan. Jadi mereka itu nggak akan bakalan ganggu manusia karena mereka punya tugas di tempatnya masing-masing gitu. Ini dari bangsa jin berarti ya? Iya, itu dibedakan. Terus untuk menghadapi yang seperti ini gimana, menghadapi seperti ini gimana gitu kan. Akhirnya setelah itu beberapa bulan saya di sana, akhirnya praktek. Kita kan sering tuh kan, kalau di channelnya itu ada tuh video-video kan banyak tuh. Kita pergi ke kebun-kebun sawit, pergi ke tempat-tempat orang yang memang diganggu, atau ke tempat orang yang ingin melepaskan ilmunya. Nih contoh gini kan, karena di padepokan itu banyak yang datang pakai susu, bawa susu. Nah yang menjadi keheranan saya waktu itu, jadi pangeran kan sama Pak Den sering ngomong tuh,
sebenarnya kalau mereka ini yang datang kemari mau seperti ini, nggak perlu kita obatin katanya. Dia masuk, datang dari rumah, masuk ke padepokan, itu udah keluar sendiri gitu. Nggak perlu kita obatin dulu. Tapi banyak kan pasien ini nggak paham gitu. Mereka pengennya diginiin dulu, biar yakin gitu. Sebenarnya mereka datang itu udah keluar sendiri susuknya. Dan kita diperlihatkan itu di depan semua santri, diperlihatkan ini loh contoh yang nggak benar gitu. Kemudian dari beberapa pejabat juga sering datang tuh, pejabat-pejabat yang minta ini minta itu, ya kita ketawa gitu kan. Minta ini apa namanya, wibawa, minta wibawa tuh. Artis-artis ada juga tuh, pengen buka aura katanya. Kita ya guru saya bilang ya, ini kalau nggak kita kerjain nanti kita yang rusak, kita yang dibilang gini. Tapi sebenarnya mereka datang itu niatnya kan udah baik tuh, pengen lebih baik lah. Itu udah kalau misalkan datang nih duduk minum teh lah di situ, habis itu pulang itu udah sembuh gitu. Ada juga nih bagi teman-teman ya, itu cobalah apa namanya, tolong dihindari. Itu kan memang dunia dulu jadul sebenarnya itu yang pesugihan tuh. Jadul kali sebenarnya, pemikiran seperti apa itu yang pesugihan. Ya apalagi ngeri kan? Iya. Tumbalnya sampai keluarga sendiri. Iya. Kan? Waktu itu ada pasien, salah satu pasien yang beliau ini datang, istrinya itu 19. Waduh. 19 istrinya gitu. Dan istri 1 sampai 4 itu telinganya mati sebelah kiri semuanya gitu. Datang ke guru saya, terus guru saya bilang, kan nggak mungkin saya dapat kotorannya katanya. Kamu berjanji sama dia nih, buat perjanjian. Habis itu ketika kamu bermasalah kamu datang sama saya, berarti kotorannya sama saya gitu kan. Guru saya nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Cuma beliau pada saat itu beliau mau. Kira-kira pesugihannya bisa ditolong apa enggak nih orang-orang? Nggak bisa. Bisa ya? Mereka ada perjanjian, nggak bisa. Hanya bisa kita mediasi, kita tengahin gitu. Ini maunya apa manusia ini. Terus juga peluangnya nggak besar kan? Nggak besar. Nah itulah efek terbesarnya seperti itu. Bukan aja mau kaya ya udah, kan tadi bilang Tuhan mau kaya ikhtiar ya kan? Iya. Nah, ikhtiar, kerja, berdoa. Iya. Gitu. Nah ada yang paling penting sih dari antara teman-teman nih ya yang belajar masalah hal-hal mistik gaib ini saya jelasin cara singkat aja ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar hal-hal mistik itu, belajar dari dasar. Coba belajar dari dasar. Jangan hanya kita datang nih kita tahu nih kan, oh bapak ini bisa buka gitu kan. Kita datang nih, Pak bukain Pak, enggak seperti itu. Tolonglah teman-teman, jangan coba-coba lah seperti itu kan. Karena saya udah ngalamin sendiri gitu. Saya dikasih pemahaman nih sama guru. Bahwasanya semua yang datang ke sini ini nggak ada yang kosong nih, punya bawaan masing-masing, kata beliau. Nah, adanya saya di sini, tugas saya adalah memberikan pemahaman kepada mereka supaya itu dibuang lah. Iya. Gitu. Nggak perlu gitu. Tapi nggak dipelajarin juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yang menjadi masalah, dia ini datang nih Cekgo. Iya. Dia datang ke yang katanya orang pintar ya. Dia datang nih, Pak, saya pengen ini dengan mahar sekian. Iya. Dia basic ilmunya kan nggak ada nih, cuman karena keinginan nafsu tadi. Mau instan lah. Mau gitu instan ya. gitu. Nah, tolonglah teman-teman. Jadi ketika saya di padepokan tuh memang dibekali hal seperti itu kan, dikasih pemberitahuan gini. Contohnya, jin itu dari mana diciptakan? Terus ada beberapa jenis, tempat tinggalnya di mana aja, lapisan dunia mereka itu di mana aja, gitu. Itu dipelajari dulu sebelum masuk ke itunya gitu. Iya. Terus masalah tadi yang di awal kan ada tuh pengambilan benda. Jangan tertipu lah, jangan mudah tertipu sama yang ya itu kan banyak konten-konten sebenarnya itu. Jadi kan cincin lah seperti ini kan, cincin. Nah, cincin nih. Ini kalau di alam gaib cincin ini dia itu berputar seperti ini, teman-teman. Seperti ada angin puting beliung gini. Iya. Dia berputar nih. Nah, di sekelilingnya ini bisa sampai 3 sampai 7 lapis tuh yang melindunginya. Ada nanti dia lapisan air, lapisan kabut-kabut, terus lapisan asap tebal, asap putih, hitam, campur dia tuh. Jadi bohong kalau ada orang bisa, misalkan ini nih ada di alam gaib nih, terus dia datang nih, kita ambil gitu, langsung jadi bohong. Karena kita kan dipelajarin di sana itu, dipelajari. Dan Pangeran sama Raden Mas guru saya itu sering ngomong, coba kalian perhatikan berapa lapis. Ketika kita lihat kan masih ada asap tuh, nggak kelihatan isinya apa sebenarnya benda itu. Nah, untuk menghilangkan lapisan-lapisan yang melindunginya ini perlu ritual yang panjang. Kemudian
cara mereka menggoda kita seperti apa itu dikasih tahu. Salah satunya ketika kita sembahyang nih, takbir, Allahu Akbar. Kemudian ada suara yang mengingatkan kita, nak, kalau sembahyang itu yang konsentrasi gitu, yang ikhlas gitu. Sementara kondisi kita kan lagi sembahyang nih. Ya. Pertanyaannya, dia mengingatkan kita benar atau tidak? Benar, yang dikasih tahu dia itu benar. Cuman caranya itu sok benar. Dia udah mengganggu sembahyang kita gitu. Jadi setelah dari Padepokan terus kemana lagi nih? Saya pulang ke Padang. Pulang ke Padang. Ke Padang. Nah, guru saya sering ngasih tahu, "Le, diingat ilmunya." Karena saya keluar dari Padepokan itu bukan kemauan saya. Ibu nelpon gitu. Iya. Suruh saya cari kerja. Itulah alasannya kenapa hari ini aku buka masalah ini di channel Karimba gitu kan. Iya. Pertama ya karena pernah punya pengalaman mistik nih. Iya, gimana kan. itu? Waktu hilang di gunung dulu kan pernah tuh mengalami yang seperti itu tuh. Walaupun dari kalangan-kalangan logika Iya. itu mengatakan itu bisa jadi hipotermia dan segala macam lah gitu Iya. kan. Iya. Nah, aku tarik itu masalahnya adalah karena kenapa banyak yang tertarik ingin memperdalam itu gitu. Nah, itu maksudnya. Banyak yang mau pelajari itu. Makanya aku kan pengen tahu tuh setelah hasil dari experience-nya Abdul Iya. selama perjalanan ini itu. Akhirnya ketemu kesimpulan ketika mengaplikasikan ilmu yang didapat dari Padepokan, hasilnya malah jadi lucu jadinya kan. Ketika cikgu yang ke hutan itu kan ketemu tuh secara sadar dan tidak sadarnya ya. Yang seperti cerita cikgu tadi antara hipotermia atau apa kan. Ya, Sebenarnya jin yang ada di situ itu koloni, cikgu. kronis. Ya, dan mereka nggak akan mengganggu secara personal. Kalau nggak memang kita yang mengganggu di luar ya, Iya. berbeda sama jin-jin yang ada di rumah-rumah masyarakat biasa seperti ini. Itu kan bebas tuh mereka. Kalau di hutan tuh koloni berarti. Mereka koloni, mereka punya pimpinan, mereka punya tugas masing-masing dan Ya, mereka ya, betul. kalau di dunia sebelah ya bukan kayak seperti manusia. Manusia itu ada yang ketika udah kasih tugas dia lalai dalam tugasnya. Kalau mereka enggak ya? Nggak bisa, berat hukumannya. Dan itu yang mereka takuti. Makanya mereka kalau disuruh kamu di sini berdiri, jaga pintu ini, jangan ada orang masuk, dia tetap di situ sampai kiamat dia di situ. Berarti yang itu kena dong, yang ketemu orang hitam, yang aku ketemu sama orang hitam pas di jurang ketiga itu. Iya. Itu kan Karena kalau dia kan marah tuh, dia kan Iya. marah nggak boleh kita lanjut perjalanan. Iya. Akhirnya aku lawan. Kenapa? Saya lihat nih cikgu ya dari bidang penglihatan saya ya cikgu ya. Sebenarnya yang cikgu lewat ke sungai itu perbatasan. Itu mereka punya kerajaan, dua kerajaan itu. Di Merapi itu. Iya. Enggak, perbatasan sebenarnya banyak sih kerajaan mereka. Ya kalau di manusia kerajaan itu harus besar kan. Kalau di jin nggak perlu. Oh. Satu tempat kecil aja itu udah bisa isi banyak gitu kan. Nah, pas cikgu lewat ke tepi sungai itu udah perbatasan dengan seberangnya ada kerajaan lagi gitu. Ya, ya. Nah, itu penjaganya di situ, penjaga gerbangnya aja. Nggak di dalam. Kalau misalkan cikgu masuk ke dalam, itu saya yakin ya nggak pulang lagi gitu. Itulah makanya jujur pengalaman pertama kali bersentuhan dengan dunia mistik itu Mistik. memang pas saat hilang di gunung itu. Mungkin karena gini dulu, aku orangnya sangat-sangat rasional itu. Jadi Iya. masuk Sispala, masuk hutan itu emang udah passion dari SMP. Jadi SMP itu kebetulan abang-abang satu suku yang di kampung Tabing itu semua itu punya tradisi yang udah turun-menurun suka mendaki gunung Mendaki semua dan gunung. entah kenapa akhirnya aku kan sampai ngambil kesimpulan bahwa ternyata mendaki gunung ini menularkan ke generasi karena bapak dulu pendaki gunung, om Iya. dulu pendaki gunung, Iya. tante saya juga pendaki gunung. Dari pihak keluarga laki-laki, dari keluarga bapak itu semuanya pendaki gunung. Dan sekarang diteruskan sama sepupu-sepupuku tuh dulu. Anaknya Anteyen, anaknya ini semua pendaki gunung. Pendaki Semua gunung. Gak ada yang nggak mendaki gunung. Cuma pendaki gunung semua. Jadi jadi tradisi keturunan. Nah, Iya, iya. waktu itu SMP aku emang udah hobi, udah gila sekali dengan hutan karena selama ini kan dari kecil kan numpang lahir cuma di Padang. Iya. Kemudian papa bawa ke Dumai kan. Iya. Dumai tahu dong nggak ada gunung kan. Nah, Abdul juga dari Dumai sekarang. Terus dari Dumai dapat info pindah ke Langkat, Iya. Dalam Berandan. Sama nggak ada gunung juga. Iya. Ada sih gunung Deuser tapi kan Aceh. Deuser, gitu iya. kan, jauh lagi. Ada SMP kelas 2 pindah ke Padang. Nah, pas SMP kelas 2 pindah ke Padang tuh kagum sama kota Padang. Di kota Padang aja dulu itu pergi ke Lubuk Minturun itu mau seminggu 2 kali tuh.
Makanya kalau campur sekolah, orang lain pergi ke pasar raya, aku pergi ke Gunung Turun. Mandi, main hutan, nggak suka gitu kan. Iya, iya. Sampai akhirnya Bambang Sumbu cerita, mau naiki gunung nggak? Ya mau, gila naiki Gunung Singgalang. Di situ udah apa passionnya udah ke situ tuh. Sayangnya pas akhirnya terhenti mimpi itu di Merapi. Di Merapi itu seolah-olah mau kasih pesan nih, lu udah terlalu takabur nih. Jadi kotor nggak peduli dul, mau camping berdua mau kemana lu nggak ada mikir kanan itu, emang ada mikir kesana ya istilahnya bulat lah gitu. Nggak, yang tidak terlihat itu tidak ada. Nah gitu prinsipnya dulu tuh. Akhirnya jadi salah satu pelajaran penting ketika tersesat di gunung itu adalah bahwa kita sedang bersebelah-sebelahan nih. Kasih respect di situ. Oke. Thank you Abdul. Sama-sama Sharing Ciko. luar biasa. Mudah-mudahan berkat semuanya. Alhamdulillah. Ya artinya kita harus bisa saling respect dengan alam sebelah. Iya betul. Kabur lah. Jangan mudah menjudge kalau memang nggak ada ilmu di bidang itu gitu. Betul. Jadi memang apapun itu kita nggak bisa memberikan penilaian apapun selagi kita belum pernah kenal dan belum pernah tahu betul apa itu ilmunya. Iya. Karena bagi yang tahu nanti itu akhirnya bukan kita seram atau apa, enggak, lucu. Lucu. Oke Abdul, thank you. Oke. Kawan-kawan semua, hari ini topik kita nggak berbeda-beda sih dengan topik-topik sebelumnya, kan karena saya udah dari Dumai. Dan sekarang ini beberapa saudara-saudara sepersilatan yang di Padang itu banyak yang tarik ke Dumai semua nih. Salah satunya itu tuh si Jonan tuh. Paling sering saya tengok kamera atau mukanya tuh, mukanya. Tanda yang mukanya. Ah, si Jonan namanya. Ya Abdul dan ada lagi Oje nanti baru datang. Oke, sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Salam lupa. lestari.